untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang kada berduit banyak berbuat sedekah jariah. Jangan hanya wakaf dikuasai orang sugih. Pak Haji berduit banyak sebuah masjid membangun. Pak Haji ada berapa orang aja di sini? Berikan kesempatan kepada orang-orang yang miskin untuk bisa mereka dapat sedekah jariah. Memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin, masyarakat yang kada berduit banyak untuk bersedekah jariah. Buat 1.000, 2.000. Yang bersedekah 1.000, 2.000 dapat pahala. Sampai mengalir pahala kepada yang bersedekah 1.000, 2.000 tadi. Nilainya besar. Sedekah jariah mengalir. Dia akan menumbuhkan cahaya dalam tubuh kita yang membuat kita rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas. 1.000 masa ria 1.000. Nyumbang 5.000 ria. Atau laluan benar 5.000 ria. Ulun yakin nang beri cilingan tu kada terpaksa. Mereka ikhlas karena Allah. Duit 1.000 rupiah tapi ikhlas lebih besar di sisi Allah dari 1 miliar namun tidak ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana fi baitin min buyutih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu khaliqatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatih wa atba'ihi ila yaumi liqa'ih, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita muliakan para habaib, para alim ulama, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitab suci Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa qalilum min ibadiyasy syakur. Yang artinya sedikit sekali daripada hamba-hambaku yang pandai bersyukur kepadaku. Dalam ayat lain Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepadaku, niscaya aku tambah nikmat-nikmatku. Dan jika kalian tidak bersyukur kepadaku, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Nah, oleh karena demikian itu, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat, atas anugerah yang selalu dialirkan, dicurahkan kepada kita tanpa putus-putusnya. Baik nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Sampai detik ini sejak kita dilahirkan, nikmat itu selalu tertumpah kepada kita. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, nikmat zahir yang kita syukuri seperti nikmat jasad kita. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat lisan, nikmat hidung, nikmat rambut, nikmat macam-macam. Kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mohon kepada Allah agar bisa menggunakan nikmat itu sesuai jalan yang diridainya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat
yang dimuliakan Allah. Belum lagi nikmat yang lain, nikmat harta, nikmat keamanan, nikmat ketentraman, nikmat kesehatan. Semuanya diberikan Allah kepada kita. Allah memerintahkan kepada kita hanya satu, yaitu syukuri nikmatku itu. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Tuhan? Agar kita terhindar dari azab yang pedih. Para ulama menjelaskan, mensyukuri nikmat Tuhan itu adalah sarfun ni'am lima khulika lahu. Menggunakan nikmat Allah di jalan ketaatan kepada Allah. Tangan nikmat Allah kita gunakan untuk taat kepada Allah, itulah syukur dengan nikmat tangan. Mata nikmat Allah. Kita gunakan mata memandang kepada sesuatu yang nilainya ketaatan kepada Allah, maka itulah syukur terhadap nikmat mata. Kaki nikmat Allah. Begitu kaki kita langkahkan ke masjid, kaki kita langkahkan untuk mencari nafkah keluarga, kaki kita langkahkan ke majlis ilmu, berarti kita telah mensyukuri nikmat kaki itu. Nah, sedangkan yang tidak syukur dengan nikmat Allah itu bagaimana? Sarbun ni'am ilal ma'asi, menggunakan nikmat untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang diberi nikmat mata, dia gunakan mata melihat maksiat, dia tidak mensyukuri nikmat mata. Dia diberikan Allah nikmat tangan, dia gunakan tangan untuk maksiat kepada Allah, dia telah tidak mensyukuri nikmat tangan. Dia diberi Allah harta, diberi Allah kesehatan, dia gunakan untuk maksiat kepada Allah, dia tidak mensyukuri nikmat itu. Allah mengancam, inna azabi lasyadid, azabku nanti sangatlah pedih. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang selalu ditumpahkan kepada kita. Baik nikmat zahir, dan lebih lagi nikmat batin yang diberikan Allah. Nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat batin yang diberikan Allah. Yang dengan nikmat itulah kita bisa berkumpul bersama-sama. Kita bisa beriktikaf bersama-sama di Masjid Nurul Hayat ini. Itu pun kita syukuri. Dan kita harapkan apa yang kita kerjakan ini dapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat, dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, Al-masajid buyutullah bil ard, tudi'u bis sama kama tudi'u nujum bil ard, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masjid-masjid itu, ujar Nabi kita, rumah-rumah Allah di muka bumi. Masjid-masjid itu rumah-rumah Allah. Ini masjid nih, begitu dibangun, begitu selesai, begitu diwakafkan, ini rumah Allah. Bukan lagi punya Pak Haji Anang Basri. Ini sudah jadi buyutullah, rumah Allah. Tudhi'u bis sama, masjid ini memancarkan cahaya sampai ke langit. Masjid ini memancarkan cahaya sampai ke langit. Sehingga orang langit tahu di kampung ini ada masjid. Dulunya kampung ini gelap. Kata dikenal oleh orang langit. Sejak masjid ini diwakafkan,
menjadi rumah Allah, orang langit tahu di kampung ini ada rumah Allah. Sebagaimana memberikan cahaya bintang-bintang di langit kepada kita yang di muka bumi ini. Kita melihat bintang di atas langit, gemerlap bintang. Nah, masjid ini laksana bintang bagi orang penduduk langit. Di mana ada masjid, di situ ada cahaya yang kelihatan dari atas langit sana. Sehingga malaikat-malaikat penduduk langit yang dulunya kada kenal dengan kampung ini, sekarang menjadi kenal karena adanya Masjid Nurul Hayat. Dan ini satu anugerah yang besar bagi khususnya penduduk kampung sini. Kalau kampung itu yang mungkin tidak dipandang di langit, sekarang jadi terpandang di langit sana. Karena ada cahaya, ada rumah Allah di tempat ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, "Ahabbul bilad ilallah masajiduha, wa abghadul bilad ilallah aswaquha." Artinya, ujar Nabi kita, paling disukai tempat di suatu negeri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling disukai Allah masajiduha, masjid-masjid. Di kampung, di kota, Allah bukan mencintai, menyukai gedung-gedung pencakar langit. Allah bukan mencintai rumah-rumah yang megah. Tapi yang paling dicintai Allah di suatu negeri itu masajiduha, masjid-masjidnya. Masjid inilah sumber daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini memancar berkah, memancarkan rahmat kepada seluruh penduduk kampung. Kenapa masjid ini menjadi tempat yang paling disukai oleh Allah di muka bumi? Apa sebabnya masjid menjadi tempat yang paling disukai Allah di muka bumi? Karena di dalam masjid itulah disebut nama Allah. Dalam masjid itulah dilantunkan salawat kepada Rasulullah SAW. Dari masjid itulah diucapkan tasbih-tasbih subhanallah. Dari masjid itulah dibaca kitab-kitab suci, Al-Quran Al-Karim, kitab-kitab hadis Rasulullah SAW. Di masjid itulah diajarkan agama, hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala macam kebaikan diajarkan di masjid ini, dan itu semua mendatangkan rahmat, mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada masjid dan sekeliling masjid ini. Nah, para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi apa? Baca Quran di sini, sembahyang di sini, berselawat di sini. Adakah di masjid orang bedung? Tidak ada. Adakah di masjid orang bercatur? Tidak ada. Itu di gardu. Di masjid semua yang disukai Allah ada di masjid ini. Sembahyang berjamaah. Ada lagi satu, di masjid ini ada sedekah jariyah. Apa sedekah jariyah? Celingan. Celingan itu sedekah jariyah. Dan itu termasuk perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Celingan itu perlu. Kenapa maka perlu celingan? Banyak alasan. Satu, kenapa kita perlu celingan? Untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang kada berduit banyak berbuat sedekah jariyah. Satu, memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin, masyarakat yang kada berduit banyak untuk bersedekah jariyah. Buat 1.000, 2.000. Pian mulai rumah tak atarlah kapan tiap masjid ini menyumbang 2.000.
rumah pian setengah apa pada masjid nih. Datang pen ka mana kau masjid 4 nyumbang na 2.000 taatar lebihan 2.000. Kada taatar 2.000. Tapi dengan cilingan itu 1.000, 2.000, 5.000, sukarilah. Nah, cilingan itu menolong kepada masyarakat kecil untuk bisa bersedekah jariyah. Dan sedekah jariyah ini dikumpul oleh panitia masjid. Kumpul jelingan, dapat 50.000, dapat 100.000. Mungkinkah panitia masjid menggunakan duit itu untuk maksiat? Tidak. Bawa minum arak? Ada mungkin. Pasti duit ini digunakan untuk kemaslahatan masjid. Ada bola lampu mati, nukar bola lampu. Terang masjid. Nang bersedekah 1.000, 2.000 dapat pahala. Ada duit terkumpul, beriakan segan kaum. Tuang bersih masjid. Kaum dapat duit. Mungkinlah kaum nukar bir lawan duit itu. Mungkinlah kaum berjudi lawan duit itu. Pasti digunakan kaum untuk makan, minum, timbul tenaga, dia bersihkan masjid, dapat pahala. Kalau yang bersedekah jari 1.000, 2.000 tadi sampai lagi. Ada duit, beriakan lawan muazzin, beriakan lawan khatib, beriakan lawan imam, beriakan lawan guru yang mengajar di masjid itu. Mungkinkah mereka ini menggunakan duit untuk maksiat? Kada mungkin. Mereka belanjakan duit untuk keperluan mereka. Mereka dapat tenaga dengan duit itu. Dengan tenaga itu mereka jadi imam, mereka muazzin. Dengan tenaga itu mereka jadi macam-macam. Sampai mengalir pahala kepada yang bersedekah 1.000, 2.000 tadi. Ini cilingan ini bukan gampang. Nilainya besar. Sedekah jariyah mengalir. Satu itu, kenapa perlu cilingan? Jangan hanya wakaf dikuasai orang sugih. Pak Haji berduit banyak, sebuah masjid membangun. Pak Haji ada berapa orang aja di sini? Berikan kesempatan kepada orang-orang yang miskin untuk bisa mereka dapat sedekah jariyah. Satu. Yang kedua, cilingan itu berpotensi besar para penyumbang itu ikhlas. Ikhlas. 1.000 masa ria 1.000. Nyumbang 5.000 ria. Atau laluan benar 5.000 ria. Ulun yakin nang beri cilingan itu kada terpaksa. Mereka ikhlas karena Allah. Duit 1.000 rupiah tapi ikhlas lebih besar di sisi Allah dari 1 miliar namun tidak ikhlas. Ini ikhlas. Duit cilingan itu bersih dari orang-orang yang ikhlas. Itu duit yang dibagikan untuk keperluan-keperluan kemaslahatan masjid. Kalau orang datang kepada kita nyumbang berapa 100 juta, ini ada potensi kada ikhlas. Ada potensi kada ikhlas. Bisa minta tangguh, karena mau makan langaran ko, aku nyumbang 100 juta. Tapi kalau orang bercilingan, ada kan minta umum makan. Umumkan karena aku 1.000 nyumbang lah, adalah. Ada. Jadi duit cilingan itu duit mukhlisin, duit orang-orang yang ikhlas. Duit dari orang-orang ikhlas ini kalau kita makan sesuai dengan hak kita, dia akan menumbuhkan cahaya dalam tubuh kita yang membuat kita rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi perlu diadakan cilingan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat kecil untuk bersedekah jariyah. Yang ketiga, kenapa? Di zaman Nabi pun sudah ada cilingan. Zaman Nabi ada cilingan. Bentuknya kada cilingan. Bentuknya berubah tapih ka diurak, pakaian ka diurak, bawa berjalan.
sahabatnya masing-masingnya menimbai, melontarkan sedekah ke dalam kain yang diurak tadi. Siapa yang berjalan? Nabi seorang yang berjalan. Nabi seorang berjalan sambil berceramah keliling ke sini. Kan pada ada mic zaman itu. Nabi jalan keliling sambil ceramah. Bilal membuka kain. Nah, sahabat-sahabat melimparkan sedekah-sedekah ke dalam wadah. Lihat hadis Sahih Bukhari nomor 978. Jadi cilingan sejak zaman Nabi sudah ada. Apa tujuannya? Ya tadi memberikan kesempatan kepada orang-orang lemah agar bisa mereka bersedekah, ikut andil dalam sedekah jariah untuk kemaslahatan, kemanfaatan oleh kaum muslimin dan muslimat. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi kenapa masjid ini tempat yang disukai Allah? Di masjid itu terkumpul segala macam bentuk kebaikan. Segala kebaikan terkumpul, sedekah jariah ada, Quran dibaca ada, salawat ada, maulid ada, tahlil ada, semua ada. Makanya ahabbul bilad ilallah, paling disukai tempat di sisi Allah di suatu negeri itu masajiduha, masjidnya. Wa abghadul bilad ilallah aswaquha, paling dibenci Allah tempat di suatu negeri pasar-pasarnya. Pasar tempat yang paling tidak disukai Allah. Kenapa? Di pasar itu jarang ditemukan orang baca Quran. Orang bedum maka banyak. Di pasar jarang ditemukan orang berzikir. Di pasar justru banyak ditemukan maksiat kepada Allah. Makanya jar Nabi, wa abghadul bilad ilallah, paling dibenci tempat di suatu negeri kepada Allah itu aswaquha, pasar-pasarnya. Nah, jadi bagi orang yang beriman, yang ingin meningkatkan kualitas imannya, lebih baik banyak diam di masjid daripada diam di pasar. Kenapa? Diam di masjid, begitu kita niat i'tikaf lillahi ta'ala, duduk kita, berdiri kita, berabah kita di masjid, walaupun gak ada pembacaan apa-apa, inilah ibadah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena niat i'tikaf tadi, niat saja aku baitikaf. Kalau kada ada niat itu 10 hari bukan dari masjid kada jadi pahala. Kalau berniat saja aku i'tikaf sunat lillahi ta'ala, 5 menit 2 menit di masjid berabah bangun bulik bawa pahala. Bulik bawa pahala karena niat i'tikaf.